Terima kasih semuanya sudah menghadiri pelatihan. Materi kali ini fokusnya lebih kepada free translation for a better narrative. Jadi saya tuh sebenarnya sebelumnya kan sering kalau misalnya ada press release begitu, itu karena kebanyakan klien yang multinasional dalam bentuk bahasa Inggris dulu tuh, terus mau disebarluaskan kepada media di Indonesia, kita mesti terjemahkan. Nah, kebiasaan corporate communication team yang dari multinasional dan kebanyakan dari Singapura ini itu selalu menggunakan kalimat-kalimat panjang yang beranak pinak dan selalu punya dan nggak tahu kenapa mereka punya hobi untuk menempatkan keterangan di depan dalam bahasa Inggris. Dan memang kalau misalnya dalam bahasa Inggris, satu kalimat ketika dimulai dengan keterangan itu kedengarannya enak aja gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita jadi ribet karena kita nggak bisa, kita kesulitan menentukan yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek. Ini kenapa mulainya dari keterangan ya? Apa keterangannya subjek gitulah. Jadi, saya menemukan bahwa ternyata ketika kita mencoba membreakdown kalimat dalam bahasa Inggris itu menjadi, maksudnya kita menentukan itu subjeknya yang mana gitu, itu akan jadi lebih mudah. Dan kemudian ketika menerjemahkan menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kita akan lebih mengalir ketika kita menggunakan format aktif. Jadi dia mulainya SPOK aja gitu. Kalau misalnya pasif kan berarti objeknya di depan gitu ya. Kalau keterangannya di depan, kita berusaha menerjemahkan kalimat bahasa Inggris yang menggunakan keterangan di depan itu susahnya setengah mati, Kak. Terus kalau misalnya dipaksain jadi aneh, ini apa maksudnya? Nah, terus habis itu ada pemahaman lain. Kita ini sebenarnya komunikasinya sama siapa sih? Nah, itu yang kadang-kadang kita sering kurang paham di situ. Karena bukan kurang paham ya, sebenarnya kita lupa bahwa kita sebenarnya berkomunikasi bukan langsung ke publik. Kebetulan kita berkomunikasi dengan para editor dan para jurnalis di media. Jadi kita harus berbicara atau menggunakan bahasa-bahasa yang biasa mereka gunakan. Gitu. Intinya kayak gitu. Nah, materi kali ini mungkin terkesan general begitu ya. Tapi apa yang saya bagikan hari ini lebih fokus kepada implementasinya ketika kita melakukan kegiatan komunikasi atau media relations, public relation khususnya untuk klien gitu ya, untuk yang berkaitan dengan press release dan segala macam. Oke. Nah, sesi pertama saya mungkin menjelaskan sedikit tentang prinsip sebuah translasi. Terjemahan translation itu apa sih? Translasi bukan sih? Nah, kalau kita mau literal translation atau terjemahan bebas. Jadi dua hal yang bertolak belakang itu adalah literal translation sama free translation. Terjemahan bebas, kita bebas mengubah urut-urutan dan bahkan sampai sejauh menerjemahkan secara tidak langsung sebuah kata yang tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan secara harafiah ke bahasa Indonesia. Itu adalah free translation. Lawannya 180 derajat dari itu adalah literal translation, terjemahan harfiah. Jadi kalau misalnya yang sebelah kiri itu aslinya kan very well, let's fight it out, you rotten lot and we'll use who's left in command. Bahasa Indonesianya, baiklah, ayo bertarung, dasar komplotan busuk, kita lihat siapa yang akan memimpin. Terus kalimat yang di bawah, by all means, and we'll see you do a right about turn. Ayo kita lihat saja nanti siapa yang akan mundur teratur. By the way, ini adalah komik Asterix dan Obelix. Komik Asterix dan Obelix yang terkenal salah satunya adalah Desa Belah Tengah. Kenapa saya mengambil salah satu adegan dari episode dari komik yang berjudul Desa Belah Tengah ini, dari Asterix dan Obelix? Karena komik Asterix dan Obelix itu terkenal sekali menggunakan terjemahan bebas. Sampai nama-nama orangnya itu dibuat seenak udelnya, karena pada intinya kan membuat kontennya yang komedi ini menjadi lebih kental, lucunya, menyesuaikan dengan budaya lokal Indonesia. Gitu. Nah, karena itulah contoh yang saya pakai itu dari situ.
Nah, versi free translation-nya adalah, kalau begitu mari kita bertempur di lapangan rumput monyet biadab. Nah, ini aslinya. Terjemahan asli dari komiknya yang diterjemahkan oleh orang Indonesia, dan dia sampai sekarang kalau misalnya di Google gitu ya, penerjemah Asterix dan Obelix itu terkenal banget. Terus habis itu kalau yang di bawah, by all means and we see you do right about turn. Baik, kau dan komplotan kunyukmu akan tahu rasa. Nggak ada kunyuk, bahasa Inggris kunyuk apa nggak ada di sini. Tapi penekanan kunyuk di situ jadi lebih membuat apa yang disampaikan sama lucunya ketika kita membaca sebagai seorang native speaker bahasa Inggris gitu. Intinya kayak gitu. Justru malah lebih dekat dengan arti sesungguhnya dari kalimat bahasa Inggris. Nah, inilah yang berusaha saya share dengan teman-teman, bahwa seringkali dari pengalaman saya sejauh ini, free translation justru pertama akan memudahkan, yang kedua lebih membuat terjemahan kita lebih dipahami, terus yang ketiga justru kadang-kadang kita lebih bisa terjemahan kita menjadi lebih masuk akal. Terjemahan kita menjadi lebih masuk akal. Contohnya, apa terjemahannya engagement? Ada yang bisa kasih contoh? Apa bahasa Indonesianya engagement? Ika, apa bahasa Indonesianya engagement? Jeng jeng. Engagement. Keterikatan, Mas. Itu keterikatan. Keterlibatan. Keterlibatan. Oke. Sekarang kalau misalnya kita menjadikan itu sebagai sebuah kalimat begitu. Coba kalimatnya. When we engage with the public. Nah, coba pakai keterlibatan. Masuk nggak? Nggak cocok juga. Nah, iya makanya itu. Hubungan baik. Nah, hubungan baik bagaimana? Good relationship dong, gimana sih? Nah, itu maksudnya gitu. Jadi, kita nggak bisa tuh secara harafiah menerjemahkan engagement. Lalu bagaimana caranya? Nah, inilah. Ya. Nih, actual translation. Yang tadi saya bilang kan, yang bawah itu adalah terjemahan dari ibu ini. Wah, ini terkenal sekali ini. Nyonya Ara Hartati Bambang Haryo. Dari penerbit Pustaka Sinar Harapan di tahun 1988. Dialah yang menerjemahkan. Very well, let's find it out. You wrote a lot and we see who's left in command. Kalau begitu, mari kita bertempur di lapangan rumput monyet biadab. Iya. Ibu Ara Hartati. Terus, sampai sejauh mana sih menerjemahkan secara bebas itu? Sampai sejauh ini. Yang tadinya dalam bahasa Inggris itu cuma reser, diterjemahkan jadi cijijai. Cis jaiji. Make sense nggak? Tapi semangatnya kita tahu banget, dan dampaknya berkali-kali lipat lebih efektif daripada kita menerjemahkan itu menjadi huruf-huruf konsonan. Oke. Nah, sekarang tadi saya sudah sampaikan bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa kita berkomunikasi dengan jurnalis. Nah, contohnya ini ada beberapa brand gitu ya. Ketika Tinder pengen ngomong sama wartawan gitu ya, sama media gitu. Nah, mereka memang pada akhirnya pengen menyasar audiens yang sebelah kanan. Ya kan, ada Gen Z, ada milenial, ada customer, ada partner bisnis gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tidak bicara langsung dengan mereka harus melalui si pihak media ini. Pihak media ini siapa? Yaitu jurnalis dan editor. Baik itu sesuai dengan desk-nya, gitu kan, lifestyle, otomotif, teknologi. Kenapa sih saya membreakdown medianya atau jurnalisnya dalam hal ini menjadi beberapa kategori gitu ya, ada lifestyle, ada otomotif, teknologi. Masing-masing kategori ini atau masing-masing desk ini menggunakan bahasanya masing-masing. Ada beberapa kata yang lebih bisa diterima di desk lifestyle dibanding ketika itu digunakan di desk otomotif atau teknologi. Gitu. Saya dari awal bekerja di PR itu kebanyakan klien saya klien teknologi. Dan salah satu rule of thumb, ada beberapa
kata, istilah, teknologi yang tidak diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia karena memang tidak ada padanannya. Jadi dia tetap seperti itu, hanya dibiringin aja. Sementara otomotif belum itu, gitu. Ada istilah-istilah yang memang ada padanannya, gitu. Jadi dia tidak lalu tetap menggunakan istilah bahasa Inggris kemudian dibiringkan sama dia. Tapi dia menggunakan padanan persisnya di bahasa Indonesia. Nah, itu yang kita harus pahami. Bagaimana caranya kita memahami itu? Kita bacalah artikel yang dibuat sama medianya. Kita cari padanan dari setiap kata yang kita terjemahkan dari press release yang kita terjemahkan. Terus, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan audiens? Nah, jadi caranya kita harus bisa membuat si jurnalisnya paham dengan apa yang kita sampaikan, dengan harapan mereka akan bisa menceritakan ulang apa yang kita ceritakan kepada si jurnalis dan editor ini kepada audiens mereka yang syukur-syukur sesuai dengan sasaran dari audiens yang disasar oleh si brandnya dari perusahaannya. Nah, ini adalah beberapa panduan yang ingin saya sampaikan di slide ini. Pertama, kita harus pahami bahasanya. Tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Kita perlu memahami bahasa atau istilah apa yang mereka gunakan di desk media masing-masing. Kalau misalnya kita ngomong sama desk lifestyle, berarti bahasa seperti apa nih yang mereka gunakan? Istilah-istilah apa yang mereka pakai ketika menceritakan satu topik tertentu. Terus habis itu, yang kedua, gunakan ketika kita menerjemahkan sebuah kalimat, terserah kalimat bahasa Inggrisnya itu dimulai dengan keterangan dulu, atau dengan objek dulu, atau dengan subjek dulu, kita buat itu menjadi lebih sederhana. Nah, sederhananya di dalam bahasa Indonesia itu seringkali adalah kalimat aktif. Jadi sebisa mungkin gunakan kalimat aktif. Tapi tentunya kan ada unsur estetik gitu kan. Bayangin kalau misalnya kita punya dalam press release itu ada 5 sampai 6 paragraf gitu ya, tapi 5 sampai 6 paragraf itu isinya kalimat aktif semua, kan ada bosannya. Ada unsur estetik yang pengen dimasukkan ke situ, boleh pakai pasif gitu, dilihat situasinya. Tapi pada dasarnya untuk mempermudah penyampaian pesan yang terkandung di dalam kalimat yang diterjemahkan itu, gunakan kalimat aktif. Terus yang ketiga itu adalah paraphrase when necessary. Artinya gini, kita jangan takut untuk mengubah urutan dari setiap komponen kata dalam kalimat yang diterjemahkan, intinya kayak gitu. Atau bahkan sampai sejauh menceritakan ulang, artinya kita pahami apa yang ingin disampaikan dalam kalimat itu, kemudian kita tutup mata dan kita berusaha menceritakan ulang melalui versi kita, gitu. Terus habis itu, nah tapi begini, kalau masalah paraphrasing, menceritakan kembali apa yang ingin disampaikan dari apa yang dari satu kalimat yang dalam bahasa Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia, kita harus mempertimbangkan apakah klien itu terbuka untuk melakukan itu. Sampai sejauh mana klien terbuka untuk melakukan itu. Dari pengalaman saya, ada beberapa klien yang sangat terbuka, dan itu hampir semuanya. Gitu. Cuma masalah kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini adalah jalan yang terbaik atau tidak. Sejauh mana kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini adalah yang terbaik. Karena tanpa melakukan ini, akan sulit dimengerti. Gitu. Terus habis itu hindari penggunaan anak kalimat. Anak kalimat itu apa sih? Setiap kata kemudian berusaha jadi gini, kalimat yang mengandung satu kalimat lagi untuk menjelaskan salah satu komponen kata di dalam kalimat itu. Jadi kayak misalnya, saya tinggal di sebuah rumah yang berwarna hijau dengan pekarangan luas serta pagar berwarna merah, misalnya. Yang dimulai dengan yang itu biasanya anak kalimat. Jadi pernah nggak
Ini dalam bahasa Inggris tuh di dalam bahasa Inggris tuh nggak ada yang gitu. Tapi ketika sebuah kalimat panjang dalam bahasa Inggris itu kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, secara harfiah kita mendapati diri kita, ternyata banyak sekali yang gitu. Karena itulah bahasa Inggris itu memang punya tendensi untuk seperti itu. Dia apa ya? Dia memungkinkan penjelasan dari sebuah atau penjelasan lebih jauh dari sebuah kata di dalam kalimat dilakukan beberapa kali dalam satu kalimat yang panjang tanpa terasa aneh gitu. Tapi kalau di Indonesia enggak begitu. Justru ketika kita menerjemahkan secara langsung, secara harfiah, penggunaan yang banyak ini sangat mengganggu karena benar-benar yang. Gitu. Nah, jadi hindari penggunaan anak kalimat. Terus habis itu rewrite dan rewrite. Nah, ini yang kadang-kadang sering lupa dilakukan oleh banyak orang. Jadi selesai menerjemahkan satu press release, terus habis itu dia udah saya terjemahkan kok, udahlah langsung aja kasih. Tapi kita lupa menerjemahkan atau menulis sesuatu untuk bisa lebih maksimal atau optimal dalam penyampaian pesannya, untuk penyampaian informasi yang terkandung di dalam terjemahan itu seringkali perlu dilakukan yang namanya penulisan ulang. Jadi pendekatannya adalah seperti ini. Seorang penulis itu seperti seorang tukang cat. Ketika kita ngecat tembok, pertama kan kita pakai dempul dulu kan, fondasinya dulu. Habis itu barulah kita tambahkan satu warna, terus kemudian satu warna ini ditimpa lagi dengan warna yang lainnya sehingga memberikan corak yang berbeda. Gitu. Nah, untuk maksimal menerjemahkan satu press release, saya pikir yang bisa dilakukan itu adalah melakukan penulisan ulang itu, rewrite. Jadi kayak ngecat tembok, pertama terjemahkan seperti apa adanya dulu. Terus habis itu dipahami. Ini kayaknya lebih bagus kalau misalnya ini saya paraphrase sedikit di bagian tertentu dari paragraf 2 atau di paragraf 3 gitu, karena ini akan jauh lebih efektif. Nah, akhirnya itulah yang dilakukan gitu. Dia paraphrase. Terus habis itu dia lihat lagi. Tapi ini sebenarnya kalau dilihat lagi urut-urutannya ini nggak bagus nih. Gimana kalau misalnya satu kalimat ini saya potong jadi 2 karena terlalu panjang. Terus habis itu kita pastikan semua informasi yang terkandung di dalam kalimat yang panjang itu tidak ada yang hilang maknanya, tapi akan jadi lebih mudah dipahami orang dalam bahasa Indonesia karena terpecah menjadi 2, misalnya kayak gitu. Atau bahkan atau bahkan paraphrase, sama sekali paraphrase gitu, benar-benar yang ini saya pikir akan lebih efektif kalau misalnya saya pahami, terus habis itu saya merem dan saya berusaha menjelaskan itu dari awal. Jadi benar-benar saya seakan-akan saya udah lupa tuh aslinya kalimat Inggrisnya seperti apa, terus saya menciptakan kalimat baru gitu dengan kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai oleh si jurnalis di artikel yang mereka buat sesuai dengan desk-nya gitu. Nah, panduan yang tadi kemudian saya breakdown lebih jauh ya. Kayak misalnya use their lingo, menggunakan bahasa mereka. Yang bisa dilakukan seperti apa sih? Tetap menggunakan istilah dalam bahasa Inggris itu, tapi kemudian dibikin jadi italic, jadi diiringin. Nah, ini alasannya kenapa tadi sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa kata yang tidak bisa diterjemahkan secara langsung. Kayak misalnya Internet of Things. Nah, tuh pernah dengar nggak tuh? Cinta nih yang teknologi ini. Terjemahkan bahasa Indonesianya apa coba? Internet dari semuanya. Terus habis itu cloud, technology. Ada yang menerjemahkan media. Tapi ada juga yang retain. Nah, terus kita pilih yang mana nih? Kalau saya biasanya pakai yang jadi referensi. Saya tahu persis kompas.com itu menggunakan penyelaras bahasa. Jadi yang jadi pegangan buat saya biasanya kompas.com. Gitu. Benar nggak, Sinta? Terus? Ya, benar. Cloud teknologi apa coba? Teknologi awan. Ada Terus? gitu. Iya. Ada contoh lain nggak, Sin? Ini big data. Nah, lo
Data besar. Data besar. Oke. Selanjutnya, retain the term but elaborate further in bahasa. Ini mungkin salah satu triknya juga ya. Jadi, tenaga kerja hybrid itu kalau misalnya dijelaskan seperti apa adanya gitu, tenaga kerja hybrid, orang nggak ngerti hybrid itu apa sih. Terus habis itu dia lihat di online, hybrid adalah gabungan dua hal dari apa gitu kan, nggak tahu kan. Akhirnya tenaga kerja hybrid saya terjemahkan lebih jauh gitu. Jadi bukan atau di sini itu benar-benar seperti apa adanya. Jadi kayak misalnya due to the pandemic, a lot of people are becoming a hybrid worker, misalnya gitu. Due to the pandemic, a lot of people is becoming a hybrid worker. Kalau diterjemahkan, selama pandemi banyak orang yang menjadi tenaga kerja hybrid. Nah, kalau misalnya kalimatnya seperti itu aja, orang kan nggak ngerti tenaga kerja hybrid itu maksudnya apa. Nah, akhirnya kita untuk lebih mudah dipahami, kita tambahkan penjelasan. Kan ada dua pilihan, bisa dalam bentuk menjadi bagian dari kalimat itu dengan menggunakan kata atau pilihan lainnya adalah memasukkan itu ke dalam kurung, ya kan? Memasukkan arti lain dari itu, menjelaskan arti dari istilah atau term itu dengan menjelaskan lebih jauh di dalam kurung, gitu kan? Tenaga kerja hybrid dalam kurung karyawan yang secara bergantian bekerja di rumah maupun di kantor, gitu. Nah, kalau misalnya kita frame of mind-nya, cara berpikirnya, kalau misalnya menerjemahkan sesuatu harus harafiah, itu sesuatu yang luar biasa. Untuk melakukan itu benar-benar harus apa ya, kayak ada ketakutan tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya saya terjemahkan lebih jauh kayak begini, nanti orang nggak, kliennya marah nanti gitu loh. Padahal itu jauh lebih efektif. Terus, use an already available term often used by journalists and editor. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang memang sudah biasa digunakan oleh wartawan atau media tersebut sebagai kata untuk menjelaskan istilah-istilah tertentu dalam bahasa Inggris, kayak misalnya devices ya, mobile devices, itu diterjemahkan jadi gawai, misalnya, atau download, mengunduh. Ya udah kita ikutin. Makanya kita harus pahami nih bahasa yang mereka gunakan itu apa. Terus pilih kata yang sesuai dengan target audience-nya untuk mengakomodasi style atau gaya penulisan. Kayak misalnya menggunakan kata bisa dibanding dapat. Dapat tuh kaku banget kan formal, tapi bisa kan lebih informal. Gitu. Kalau menurut saya kita perlu sedikit memberi ruang untuk gaya bahasa, karena tanpa itu saya pikir press release kita jadi tidak ada kurang berwarna. Terus do not afraid to use, jangan khawatir untuk menggunakan terjemahan dari sinonim untuk jadi kalau ada satu kata gitu ya dalam bahasa Inggris terus nggak ada padanannya. Cara paling gampang untuk memahami arti dari kata itu sesungguhnya adalah dengan mencari sinonim dari kata itu dan kemudian menggunakan terjemahan dari sinonim kata bahasa Inggris tadi. Gitu. Seringkali saya menemukan bahwa satu kata ya kayak engage tadi, engage itu saya sulit untuk menerjemahkan itu gitu, secara langsung. Tapi ketika saya ketik sinonim muncul tuh penjelasan, artinya itu sebenarnya lebih kepada interaksi antara kedua belah pihak. Jadi dibanding keterlibatan yang tadi gitu ya, saya menggunakan istilah interaksi. Apakah ada di KBBI? Nggak ada. Tapi itu benar-benar keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain? Aku mau kasih tambahan. Yes, monggo. Ya, sebenarnya yang paling basic dan ini berlaku untuk semua penulisan sih. Ya. Terutama untuk translation. Jadi aku suka ngingetin juga buat teman-teman yang lain,
kalau apalagi untuk translation, kita ngerti dulu artikelnya dalam bahasa Inggris gitu. Karena kadang kita udah terlalu terpaku untuk mentranslate itu as it is. Jadinya hasil terjemahannya pun tuh udah nggak jelas kalimatnya gitu. Kadang kita nggak ngerti ini maksudnya apa. Jadi once kita udah ngerti dalam format bahasa Inggrisnya seperti apa, artinya maksudnya seperti apa, akan lebih mudah untuk kita untuk translate itu dengan bahasa kita, dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Karena kita udah paham ceritanya itu seperti apa, gitu. Jadi nggak apa-apa, malah justru meluangkan waktu untuk memahami dulu konten bahasa Inggrisnya, baru daripada sibuk nyari terjemahan kata-kata yang sulit gitu. Itu sih kalau menurut aku. Betul banget. Caranya bagaimana tuh untuk memahami yang bahasa Inggris itu? Kita mesti cek tuh. Biasanya tuh kalau di klien-klien multinasional tuh ada banyak blog di website perusahaannya. Itu nanti blog-blog itu biasanya membantu kita untuk memahami lebih jauh sebenarnya apa sih yang diomongin sama mereka. Intinya kayak gitu. Terus ini mau tambah satu lagi lupa. Ini sebetulnya masukan dari klien juga sih yang akhirnya jadi terpatrik di aku juga. Intinya kita kalau bikin kalimat, memang akhirnya kan tadi Mas Bayu juga udah bilang, kita kalau translate dalam kalimat dari bahasa Inggris kan biasanya bahasa Indonesianya akan jadi lebih panjang. Nah, gimana triknya untuk mengatasi kalimatnya tidak terlalu panjang? Coba kita baca satu kalimat itu bisa kita baca dalam satu tarikan napas enggak? Yeah. Kalau misalnya itu kita mesti 2 kali tarikan nafas, berarti itu udah terlalu panjang. Mendingan antara itu disingkat atau dipatah jadi dua kalimat. Ya, dipotong jadi 2. Betul. Begitu. Oke. Thank you. Ada lagi boleh saya nambah, Mas Bayu? Boleh dong. Ini nyeritain pengalamannya ya sih. Kalau memang ada klien yang multinasional, internasional itu kan, seperti Mas Bayu bilang, diadaptasi ke bahasa Indonesia. Udah oke, kita adaptasi ke bahasa Indonesia untuk sasaran kita para redaksi. Nah, klien-klien ini biasanya minta back translation supaya memastikan apa yang kita tulis dalam bahasa Indonesia maknanya sama dengan apa yang mereka tulis sebelumnya. Nah, itu bahaya tuh. Karena back translation kan kayak Google Translate tuh ya. Betul. Hati-hati supaya nanti kalau kita back translate, maknanya paling nggak mirip dengan apa yang aslinya di Inggris. Betul. Karena mereka memastikan kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Memastikan bahwa apa yang kita tulis dalam press release atau apapun, artikel yang kita akan kirim ke media, itu maknanya, intinya maknanya sama dengan paling nggak keluar dari tulisan awal yang mereka berikan ke kita. Itu aja. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini. Eva yang biasa harus berhadapan dengan ini hampir setiap hari ya, Eva? Belum ada? Aku belum, Mas. Oke. Yang lain, terusin ya. Terus. Bentar. Oke. Contoh penggunaan bahasa. Misalnya, we have successfully pushed forward our comprehensive efforts regarding cost control and cash management. With this momentum, we are on track to make our business more weatherproof. Nah, weatherproof itu kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sebenarnya kan tahan cuaca, bener. Tapi kalau kita cek ini kan manajemen bisnis gitu ya, coba cek di kanal bisnis gitu ya, kanal ekonomi, mereka menggunakan istilah tahan banting dibanding tahan cuaca gitu. Jadi gunakanlah tahan banting gitu intinya gitu. Kami telah melakukan upaya terbaik dalam hal cost control and cash management. Dengan demikian kami percaya bahwa kami telah membuat sistem menjadi lebih tahan banting gitu. Oke, paham ya? Terus yang berikutnya, easy to understand sentencing. Selalu menggunakan SPOK.
subjek, predikat, objek, keterangan. Saya kalau zaman dulu belajar bahasa Indonesia ada dimengerti, ada DM apa dimengerti dan apa ya? Saya lupa. Tapi yang jelas intinya untuk mempermudah, udah terjemahkan aja dari SPOK. Saya menemukan setiap kali saya berusaha menerjemahkan satu kalimat bahasa Inggris, kemudian berusaha menerjemahkan itu dalam format, dalam struktur SPOK, itu jadi lebih make sense. Akhirnya jadi sangat memudahkan kita untuk lebih bisa menerjemahkan kalimat itu, kalimat bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia. Terus hindari kalimat yang panjang tadi sudah disampaikan oleh Sinta kan. Kalau misalnya terlalu panjang dipotong dua, gitu. Potong jadi 2 kali. Terus habis itu hati-hati dengan keterangan di depan kalimat. Ini sudah saya sampaikan juga. Bahasa Inggris tuh nggak tahu kenapa demen banget naruh keterangan di depan. Terus maksudnya jangan terjebak ke dalam perangkap itu, terus kemudian menerjemahkan seperti apa adanya, terus habis itu ketika kita baca kita jadi bingung. Jadi ini maksudnya apa? Terus do not afraid to paraphrase the sentence according to measure better accuracy. Jangan lupa, jangan takut untuk menerjemahkan ulang. Caranya dengan memahami apa yang ingin disampaikan, maknanya dalam bahasa Inggris, terus kemudian menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam bahasa Inggris, yang kalimat dalam bahasa Inggris itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menceritakan kembali apa yang ingin disampaikan dalam bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia. Oke? Contohnya, as part of the all new brand organization, nama brand ini maksudnya ya. As part of the all new brand, organizations across Indonesia can provide employees with inclusive and seamless collaboration experiences, which is essential to supporting the needs of a workforce that is more dispersed than ever before. Sebagai bagian dari penawaran brand yang baru, fitur ini akan memungkinkan organisasi di seluruh Indonesia untuk memberikan pengalaman kolaborasi yang inklusif dan mulus kepada karyawan. Sebagai bagian dari penawaran brand yang baru, fitur ini akan memungkinkan organisasi di seluruh Indonesia untuk memberikan pengalaman kolaborasi yang inklusif dan mulus kepada karyawan. Nah, terus habis itu bagaimana nih? Kita potong menjadi 2, gitu. Sebagai bagian dari penawaran brand yang baru, fitur ini memungkinkan organisasi di seluruh Indonesia untuk memberikan pengalaman kolaborasi yang inklusif dan mulus kepada karyawan. Nah, ini kalau yang dilihat dari kalimat pertama, itu kita bisa, yang bisa kita lakukan adalah memecah kalimat bahasa Inggris itu menjadi 2. Ya, kalimat pertama adalah yang nomor 2, sebagai bagian dari penawaran brand yang baru, fitur ini akan memberikan organisasi untuk memberikan pengalaman kolaborasi yang inklusif dan mulus kepada karyawan. Terus kalimat terakhir, bagian dari kalimat terakhir, which is itu kan anak kalimat nih. Anak kalimatnya kita jadikan kalimat kedua. Ini merupakan hal penting dalam upaya mendukung kebutuhan tenaga kerja yang lebih tersebar dibanding sebelumnya. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai subjek untuk menjelaskan kata yang dijelaskan dengan anak kalimat itu, gitu intinya gitu kan. Ini kan which is kan. Which is itu sebenarnya mengacu kepada apa sih? Seamless collaboration experiences inilah, gitu kan. Nah, kita bisa bahkan mengulang, kayak misalnya memberikan pengalaman kolaborasi yang inklusif dan mulus kepada karyawan. Pengalaman kolaborasi ini merupakan hal penting dalam upaya mendukung kebutuhan tenaga kerja yang lebih tersebar dibanding sebelumnya. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan ini saja, tapi kita juga bisa mengulang kata di dalam kalimat itu yang dijelaskan menggunakan anak kalimat. Gitu. Mungkin cukup jelas nggak penjelasannya, teman-teman? Coba diresapi dulu. As part of the all new brand, organizations across Indonesia can provide employees with inclusive and seamless collaboration experiences, which is essential to supporting the needs of a workforce that is more dispersed than ever before. As part of the all new brand, sebagai bagian dari penawaran brand yang baru,
organizations across Indonesia can provide employees with inclusive and seamless collaboration experiences. Titik. Itu dipecah dua. Fitur ini akan memungkinkan organisasi di seluruh Indonesia untuk memberikan pengalaman kolaborasi yang inklusif dan mulus kepada karyawan. Kalau di bahasa Inggrisnya, which is essential, tuh dia tetap satu kalimat kan. Nah itu kita nggak melakukan itu. Kita masukin ke kalimat baru. Ini merupakan hal penting, kita tidak menyebutkan esensial lagi, tapi kita menyebutnya merupakan hal penting dalam upaya mendukung kebutuhan tenaga kerja yang lebih tersebar dibanding sebelumnya. That is more dispersed than ever before. Gitu. Oke? Lanjut dulu ya. Terus, paraphrasing when necessary. Oke. Ini biasanya dilakukan, paraphrasing itu dilakukan biasanya kan tadi kan contohnya press release ya. Press release itu kalau kita paraphrase itu mungkin apa ya, sedikit riskan. Tadi kan sudah disampaikan juga kan sama Pak Wipim gitu kan. Ini kliennya tergantung nih kliennya terbuka atau enggak. Tapi pengalaman saya yang sering paraphrasing itu sering dilakukan ketika kita membuat news summary. Ayo siapa yang bikin coverage monitoring report? Yang sering melakukan coverage monitoring report pasti tahu. Gimana caranya coba bikin summary dari sebuah artikel yang panjangnya 1 halaman menjadi 1 paragraf yang isinya 3 kalimat. So you have no choice. Nggak punya pilihan. Kita harus paraphrase. Kita harus menceritakan ulang menggunakan bahasa kita sendiri dan kita kalau misalnya artikelnya dalam bahasa Inggris gitu, kita harus menerjemahkan itu ke dalam bahasa Inggris. Gitu. Terus press release. Untuk press release, paraphrase itu mesti hati-hati yang tadi sudah disampaikan intinya. Kita lihat kliennya seperti apa. Nah, tapi kalau story pitch, story pitch itu sedikit lebih terbuka untuk melakukan paraphrasing. Karena sifatnya tidak tidak sekaku press release gitu. Press release benar-benar kan kita harus memastikan artinya benar-benar sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dalam bahasa. Karena pesan yang mau disampaikan itu terkandung di dalamnya pesan yang biasanya sangat penting hubungannya dengan product launch, pengumuman pergantian pimpinan misal, kebijakan satu perusahaan yang sebelumnya satu bagian ya, yang sebelumnya itu satu perusahaan kemudian dipecah jadi 2 perusahaan misalnya. Itu kan informasi-informasi penting yang jangan sampai message-nya itu jadi salah dipahami gitu. Nah, kalau story pitch itu sedikit lebih loose, lebih lebih santai gitu, sehingga memungkinkan untuk melakukan terapi. Contohnya paraphrasing. Eliminating language barriers is a key step to enabling a truly hybrid workforce. Kalau diterjemahkan secara langsung begitu ya, itu menghilangkan kendala bahasa adalah kunci utama, key step untuk memungkinkan tenaga kerja yang benar-benar hibrida. Ayo coba, hybrid. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi hibrida. Kalau kita Google hibrida yang muncul adalah tanaman. Nah, terus habis itu terus key step. Key step apa coba? Kunci utama. Ini kunci utama pagar di depan atau belakang. Nah, jadi dalam hal ini saya menerjemahkannya menjadi supaya lebih mudah dipahami. Saya menerjemahkan menjadi langkah kunci yang perlu dilakukan perusahaan dalam upaya pemberdayaan tenaga kerja agar bisa sepenuhnya bekerja secara hybrid adalah dengan mengatasi kendala bahasa. Panjang. Tapi that's the way it is. Bahasa Indonesia kan seperti yang disampaikan oleh Mbak Sinta, lebih panjang. Gitu. Okay. Terus avoid using too many subclauses ya, menghindari anak kalimat. Kalau bisa pakai
satu anak kalimat dalam satu kalimat. Kalau misalnya lebih dari itu, potong jadi 2. Apa? Maksudnya ini try to alternate yang with other words such as dengan, oh ya, oke. Jadi kalau kita menjelaskan satu anak kalimat tuh kan seringkali kita pakai yang kan. Nah mungkin saya menemukan tuh seringkali kita bisa mengganti katanya. Jadi misalnya dalam satu kalimat itu ada 2 anak kalimat. Dalam satu kalimat ada 2 anak kalimat dan otomatis dalam satu kalimat itu ada 2 kali muncul yang. Saya tinggal di rumah yang pagarnya berwarna hijau yang terlihat sudah mulai kusam, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kedua itu bisa diganti dengan menggunakan kata dengan. Saya tinggal di sebuah rumah yang memiliki pagar hijau dengan warna kusam, misalnya kayak gitu. Atau diganti dengan untuk. Oke. Terus Brain is the world's first purpose-built hard drive for artificial intelligence AI-enabled surveillance solutions enabling quicker and smarter decisions. Oh my God. Oke. Kalau di terjemahan yang kedua, Brain merupakan perangkat keras pertama di dunia yang dibuat khusus sebagai solusi pengawasan yang mendukung AI sehingga memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan lebih cerdas. Nah, terus bagaimana caranya? Udah nggak usah kebanyakan, jangan ragu-ragu, langsung aja potong jadi 2. Orang anak kalimatnya banyak banget, ya kan? Potong aja jadi 2. Brain yang di kalimat ketiga. Brain merupakan perangkat keras pertama di dunia yang dibuat khusus sebagai solusi pengawasan surveillance. Coba perhatikan kita pakai kalimat SPOK. Brain merupakan perangkat keras pertama di dunia yang dibuat khusus sebagai solusi pengawasan surveillance, dalam kurung surveillance. Terus anak kalimatnya, jangan lupa, kita kan anak kalimat ini kan menjelaskan perangkat. Jadi kita harus cari subjeknya apa. Kebetulan subjeknya adalah perangkat karena anak kalimat yang terakhir itu kan menjelaskan mengenai perangkatnya. Jadi masukin di situ. Perangkat ini didukung oleh AI, kecerdasan buatan, sehingga memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan lebih cerdas. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke. Proofread aloud. Nah, ini yang disampaikan oleh si Mbak Sinta. Baca sampai kehabisan napas. Kalau misalnya 1 napas, berarti itu oke. Tapi kalau misalnya sampai 2 kali tarik napas, berarti itu kepanjangan. Tapi intinya harus dibaca ulang. Dibaca itu maksudnya dibacakan dengan keras. Jadi press release-nya benar-benar kayak benar-benar dibaca gitu. Misalnya bukan dalam hati ya, benar-benar diucapkan. Pembacaannya benar-benar diucapkan. Karena dengan begitu kita tahu ada bagian dari kalimat yang tidak terdengar atau yang tidak yang bisa lebih baik lagi terjemahannya. Gitu. Kita nggak mungkin bisa tahu persis arti terjemahan kita itu maksimal atau nggak, optimal atau tidak, apabila kita tidak secara tidak melakukan proofreading. Jadi benar-benar dibacakan, diucapkan kalimat yang terkandung di dalam press release. Kalau nggak percaya, silahkan di situ ada linknya, bisa dilihat. Oke. Yang terakhir rewrite dan rewrite. Yang tadi saya sudah sampaikan ya, intinya tuh menulis itu sebenarnya kayak tukang cat, jadi benar harus diulang. Jadi sebelum ditulis ulang, dibacain, diucapkan aja apa yang tertera di dalam press release. Nanti dari situ ketahuan tuh, wah ini bagian ini kurang enak nih. Gimana caranya ya? Gitu.
Kalau misalnya ada yang terdengar nggak enak, jangan ragu, langsung aja dicat ulang. Dirombak sama sekali juga bisa. Dan itu sudah sering kali dilakukan oleh penulis dari zaman dulu sampai sekarang. Oke. That's it. Cuman itu saja, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita exercise sedikit, boleh? Gimana nih? Mas Bayu mau nanya dong. Boleh dong. Di masa-masa yang lampau, dulu-dulu Mas Bayu itu kadang-kadang kita suka dapat ini ya, terjemah tugas translasi dari industri otomotif gitu ya, yang sangat teknikal, dan juga idiom-idiomnya itu tuh kadang-kadang dari Inggrisnya aja udah idiom gitu ya, udah kata-kata kiasan, sedangkan di Indonesia tuh kata kiasannya beda lagi gitu ya di industri otomotif Indonesia gitu. Itu ada trik-trik khusus nggak, Mas Bayu? Ya. Kalau apa ya? Selama kita tahu, kalau otomotif itu spesifik banget sih. Kita benar-benar harus menjadi bagian dari dunia itu untuk memahami idiom-idiom yang digunakan. Dan seringkali idiom sama-sama pakai bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya artikelnya itu kayak misalnya di perusahaan Australia itu sama perusahaan Amerika gitu, tapi ini jarang. Yang sering kali terjadi itu kan perusahaan Inggris sama perusahaan Amerika. Nah, itu seringkali mereka menggunakan idiom-idiom yang memang lebih dikenal di Inggris dibanding di Amerika. Sebaliknya juga begitu. Di Amerika mereka menggunakan idiom-idiom yang lebih mudah dipahami sama orang Amerika dibanding sama orang Inggris. Akhirnya kita yang orang Indonesia kan jadi bingung gitu kan. Lah, kita bukan orang Amerika, bukan orang Inggris gitu. Terus idiomnya ini apa? Nah, itu yang benar-benar kita harus memperkaya pemahaman kita tentang idiom-idiom itu, pemahamannya seperti apa, maknanya. Nanti dari situ kita menciptakan sendiri padanan dari idiom-idiom itu dalam bahasa Indonesia. Kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang tabu. Bikin aja. Selama itu lebih mudah dipahami. Kayak misalnya dulu tuh ada pembalap MotoGP ya kalau nggak salah, Troy Bayliss sama Troy siapa? Nah itu dua-duanya dari Australia. Terus habis itu diterjemahkan jadi kuda Troya asal Australia. Nggak ada yang media di Indonesia, nggak ada satupun yang pakai istilah kuda Troya asal Australia gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu hak aja gitu. Tapi itu mungkin ekstrim gitu kan. Kan kalau misalnya dalam konteks corporate communication kita nggak bisa asal-asalan gitu ya. Tapi kalau misalnya otomotif, saya yakin kok perusahaan otomotif itu juga terbuka untuk hal itu. Selama itu bisa lebih dipahami, kenapa enggak? Gitu. Mas Bayu, mungkin contohnya kalau di otomotif itu kayak ini ya, di beberapa penulis di beberapa negara tuh nulisnya rims. Ada beberapa nulis wheels gitu. Kalau di Indonesia kan ganti jadi velg. Iya, nggak apa-apa, velg. Kan gunakan bahasa yang biasa digunakan oleh medianya, gitu kan? Kalau makanya dicek dulu gitu. Ini kita mau media yang mana? Saya selalu pakai media yang referensial. Media yang referensial kalau menurut saya itu Kompas dulu, karena saya tahu persis dia pakai kalau dia laras bahasa. Dan kalau misalnya secara umum desk di kompas.com dan harian Kompas itu seringkali menjadi rujukan media-media yang lain. Kompas, Tempo. Nah udah deh, saya pegangannya itu aja. Tapi kalau udah bisnis begitu ya, saya pegangannya Bisnis Indonesia, Kontan. Cek istilah apa yang mereka pakai. Gitu. Boleh saya nambah, Mas? Boleh dong. Khusus untuk Arif nih, saya juga agak bingung tuh yang soal otomotif ya. Yang setahu saya sih Kompas tuh paling lengkap tuh perbandaran soal otomotif. Cuman biasanya dirusak sama dua vlogger tuh. Siapa yang pakai topeng itu? Foto-moto apa? Ada dua orang itu, mereka pakai istilah yang berbeda lagi. Iya, betul. Jadi, Pak. Dan itu jadi bahasa populer juga tuh, Pak. Sama foto mobil sama dua orang vlogger otomotif gitu, kan? Itu ya bisa merusak semua perbedaan kata yang ada di Kompas. Jadi hati-hati aja kalau kita megang otomotif, nanti mana mau pakai, mau referensi yang dua vlogger itu atau Kompas gitu. Menurut saya Kompas bagus, cuman kalau menurut aku agak kaku. Iya. Secara umum kan press release memang ada keharusan untuk sedikit kaku gitu kan. Ya. Karena kita tidak mau
melampaui tugas jurnalis atau editornya gitu loh. Kalau mereka pengen menambahkan gaya, masih kita memberikan ruang untuk itu. Gitu. Cuman mengenai yang tadi blogger itu dirusak sama si blogger atau blogger ini, istilah-istilah otomotif ini, sejauh istilah yang digunakan atau idiom yang digunakan oleh si blogger atau blogger ini belum diadaptasi oleh Kompas, kita tetap pakai apa yang dipakai sama Kompas. Tapi saya seringkali juga melihat tiba-tiba media lain menggunakan idiom atau istilah yang digunakan oleh si blogger sama vlogger ini karena lebih populer. Terus habis itu diadaptasi juga, diadopsi oleh si media yang bisa dibilang mainstream itu. Gitu. Nah, ketika itu sudah mulai diadopsi, ya kita harus terbuka juga untuk menggunakan istilah itu pada akhirnya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Mas, mau nanya dong. Boleh dong. Boleh, nanti kalau Pak Wimpi dan yang lain menambahkan beberapa cara ini tuh aku pribadi sudah sedikit-sedikit mengaplikasikannya, Mas. Ya. Iya gitu, tapi menurutku dari step 1 sampai 4 atau 5 tadi tuh kayak itu tuh tahapan yang cukup ideal ya menurutku, karena kalau kesehariannya kan kita kadang suka ada beberapa deadline lain kan, dan punya prioritas yang beda-beda. Nah, kalau misalnya untuk tulisan yang pembacanya tuh langsung ke segmentasinya brand, kayak misalnya tuh di blognya TikTok itu kan mereka biasanya sebulan itu ada tuh blog yang perlu kita translate gitu, karena kadang nih Mas, jujur aku itu copy paste di Google Translate, kemudian aku ya sebentar boleh dilanjutin? Tenang. Ya. Thank you. Abis itu setelah tapi kan aku biasanya melihat kalau ini sebenarnya artinya hampir-hampir mirip gitu. Terus setelah di Google Translate baru aku benerin satu kalimat per kalimatnya. Nah, kira-kira nih cara itu tuh sebenarnya valid nggak sih kalau dilakukan sama konsultan gitu ya? Dan kira-kira kalau misalnya valid itu ada tipsnya nggak sih supaya bisa tetap baik gitu hasilnya? Ya, gue dulu ya, Mbak Sinta. Luar biasa. Jadi gini. Kenapa sih salah ya? Tenang. Iya, aku pikir ini ruang untuk diskusi sih. Iya, nggak apa-apa. Okay, jadi gini. Thank you, Mas. Jadi gini, saya tanya. Karena waktu kenapa pekerjaannya yang cukup singkat. Betul. Jadi, waktu pekerjaan yang singkat. Terus yang kedua, kenapa kamu merasa bahwa waktunya sangat singkat? Karena itu, itu satu halaman, 2 halaman. Biasanya berapa halaman blognya? Paling 1,5 sih. 1,5, ya, oke. Wah, satu setengah halaman harus dikerjakan dalam beberapa jam ke depan. Gitu. Gimana caranya? Gitu kan? Udah Google Translate itu kita lihat nih gimana. Nah, saya ketika mencoba melakukan itu, berusaha memahami apa yang dilakukan. Percaya, semua konsultan level ya, senior consultant maupun consultant di agency dimanapun di Indonesia itu pasti pernah melakukan ini, gitu. Karena bukan kenapa-napa, karena kebetulan aja angkatannya, kalau angkatan native, digital native itu menggunakan Google Translate itu bukan sesuatu yang tabu gitu kan. It's everyday life. It's a tool. It doesn't really matter gitu. Intinya kayak gitu. Tapi pengalaman gue ketika gue menggunakan Google Translate itu justru mempengaruhi bagaimana gue memahami kalimat yang dipakai. Terus gue merasa bahwa Google Translate justru malah menjadi barrier buat gue, penghalang buat gue untuk memahami lebih jauh kalimat aslinya. Ketika itu muncul di depan gue Google Translate, akhirnya yang gue lakukan adalah melihat kembali bahasa Inggrisnya untuk lebih memahami dan menyadari bahwa si Google Translate ngaco ini, malah jadi mengarahkan saya ke satu pengertian yang salah. Akhirnya I dispense completely of the Google Translate. Saya benar-benar mengabaikan Google Translate
dan kemudian berusaha memahami itu langsung. Nah, terus bagaimana nih kalau deadline? Nah, ini satu trik yang tidak saya sampaikan di dalam slide. Jadi triknya adalah saya mengerjakan dari atas, terus saya biasanya kalau udah sampai sepertiga dari apa yang saya terjemahkan, itu saya mendapati bahwa diri saya sedikit stres. Karena, aduh, masih ada 2/3 bagian lagi yang harus saya kerjakan, sementara saya hanya punya beberapa menit. Nah, akhirnya, atau berapa puluh menit. Akhirnya yang saya lakukan adalah, saya turun ke bawah. Saya kerjakan dari bawah. Saya kerjakan dari bawah ke atas. Kalimat yang terakhir, kalimat itu, habis itu saya ketemu di tengah. Ketika saya mengerjakan yang di bawah, terjemahannya nah, seperti apa adanya. Gitu, terus tiba-tiba saya menyadari bahwa saya lihat sisanya berapa ya? Tinggal 2 kalimat lagi, gitu, nggak kerasa. Gitu, karena saya mulai dari bawah. Ketika saya mengerjakan dari bawah, saya menghilangkan pressure, tekanan untuk segera sampai ke bawah. Karena saya sudah sampai ke bawah. Gitu. Dan ini sudah saya lakukan berkali-kali, dan konsultan dan senior konsultan di tempat sebelumnya, itu seringkali juga, kok cepet banget sih, gitu loh. Ya, dia nggak tahu aja, gitu loh. Pas udah mulai mengerjakan yang pakai Google Drive gitu baru kelihatan. Emang ngerjain dari bawah Mas Bay gitu. Intinya kayak gitu. Cobain deh. Oke, Sinta mungkin. Oke. Nah, kalau aku sih lebih gini. Intinya baca dulu dan pahami dulu bahasa Inggrisnya. Karena menurut aku itu adalah kunci kita. Kalau kita udah paham pasti akan lebih mudah translate gitu loh. Benar kata Mas Bayu, kenapa kadang Google Translate tuh malah justru membuat kita terjebak ke dalam translation yang ternyata sebenarnya salah gitu. Kayak gitu. Google Translation itu bisa gini. Kalau mau tahu, yang pertama adalah kita baca dulu, kita paham dulu. Kalau misalnya habis itu mau pakai Google Translate, itu nggak apa-apa, karena nantinya kalau kamu udah paham, kalau kita udah paham isinya, jadi pas kita ngecek Google Translate-nya pun tuh kita udah tahu, oh ini salah gitu. Ngerti nggak? Make sense nggak sih aku ngomong? Oke, mungkin aku tambahin ya, mungkin di sharing aja ya tentang yang Google Translate. Mungkin Google Translate itu, aku dulu nggak percaya sama Google Translate karena hasilnya memang berantakan. Tapi terakhir, setahun 2 tahun terakhir, Google Translate itu sudah bagus. Hasil translate-nya sudah bagus, tapi masih salah-salah juga. Jadi aku pikir, menurut aku sih nggak salah ya pakai Google Translate. Pokoknya first thing first, translate dulu pakai Google Translate, and then you mesti baca seluruhnya, karena sometimes pemilihan suku kata, kosakata yang oleh Google itu kadang-kadang tuh tidak tepat gitu. Ya, kadang-kadang kan di Indonesia mungkin di Inggris kosakatanya tapi waktu translation kadang-kadang kan ada sinonim-sinonimnya, kadang-kadang nggak tepat pakai Google Translate. Jadi Google Translate itu nggak boleh dianggap langsung benar, mesti dicek lagi ulang. Tapi sometimes Google Translate juga kadang-kadang kita nggak ada ide, setelah masuk Google Translate, dia translate kadang-kadang lebih bagus sih. Frankly to say ya, jadi aku melihat Google Translate itu cukup membantu, tapi itu nggak bisa rely 100%. Tetap kata per kata itu harus direview ulang. Pilihan kosakatanya juga mesti dilihatin gitu. Kadang-kadang nggak cocok. Gitu. Jadi tahapannya, Chef dan buat yang lain juga, kita paham dulu isi dari artikel itu apa. Untuk cepat, kita pakai Google Translate boleh untuk pemilihan katanya. Nah, pas kita cek, karena kita udah paham isinya itu adalah sebenarnya tentang apa, jadi kita bisa ngeceknya tuh lebih benar gitu. Rather than langsung bahasa Inggrisnya tanpa kamu baca atau kamu baca tanpa kamu pahami, terus dipindahin ke Google Translate, terus langsung pas, kamu bener-benerin aja kalau kalimatnya nggak pas kayak apa gitu. Jadinya salah karena kamu awalnya udah nggak paham gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Iya, tapi sebenarnya sih mungkin ya aku setuju sih sama yang kayak Pak Iwan bilang, beberapa orang juga bilang sekarang Google Translate kan semakin bagus gitu. Cuma mungkin secara psikologis gitu ya Mas. Ketika kita tuh nulis di halaman dokumen yang kosong sama yang udah ada bagannya, secara psikologis aku ngerasa kayak oke, ini aku tinggal benerin satu per satu kata dan kalimat gitu sih. Nah, ini trik lagi, satu lagi. Dirimu menerjemahkan satu press release atau blog gitu ya,
itu di blank page, bener nggak? Iya. Nah, enggak itu, juga. Ya, tapi kadang iya sih. Jadi itu, karena ciri itu bikin stres. Karena you start with the blank page. Nah, jadi terjemahkan blog jadi kamu copy paste blognya, kamu taruh di Word dokumen, terus habis itu taruh terjemahnya di bawah kalimat atau per paragraf. Di bawah. Jadi satu paragraf bahasa Inggris di bawah kamu taruh terjemahannya di bawah paragraf itu. So there's no pressure. You eliminate the pressure. You eliminate any pressure, potential pressure yang muncul ketika lu menerjemahkan sebisa mungkin. Dan pertama, jangan mulai dari blank page. Itu satu. Terus yang kedua, mulai dari atas, 1-2 paragraf, mulai dari bawah. Terus turun ke bawah. Paragraf terakhir, paragraf di atasnya. Terus habis itu, tadi kan paragraf 1-2 dari atas kan? Naik lagi, paragraf 3, paragraf 4. Terus habis itu, paragraf 3 dari bawah, paragraf 4 dari bawah, terus tinggal 1 paragraf nih. Iya tuh, Chef, itu paling cepat tuh, Chef. Nanti kalau udah selesai, Inggrisnya dihapus. Iya. Hilangkan semua tekanan yang mungkin muncul ketika menerjemahkan blog atau press release ada, gitu ya. Oke? Oke, Mas. Dicoba ya. Thank you, Mas. Ada yang lain? Ya, aku nambahin aja Mas Bayu, itu betul banget tuh tipsnya Mas Bayu ya, jangan mulai dari blank page gitu. Tapi bedanya teknisnya Mas, kalau aku biasanya bikin 2 kolom dalam satu dokumen itu, sebelah kiri Inggrisnya, kita ngerjainnya sebelah kanan gitu. Tambahin aja Mas Bayu. Bisa banget. Oke. Ada lagi yang lain? Nida, Adrian, ini yang berurusan dengan UNICEF nih, modul kerja. Gimana, Adrian? Nida, gimana pengalamannya? Mungkin ada keluh kesah? Sebenarnya yes, kadang tuh pakai cara yang sama sih kayak Seva, cuman kadang beberapa juga satu paragraf satu kalimat sih, lebih ke ini artinya apa ya. Sekarang kan di bahasa Indonesia ini jadi kayak nggak nyambung gitu. Nah, kadang tuh nyari itu sih, nyari artinya dulu di Google, terus kira-kira sinonimnya apa yang bisa paling masuk gitu sih. Kalau aku pengalaman. Oke. Ya, memang begitu adanya. Sangat menggoda memang. Tapi kalau saya justru malah akhirnya saya tidak saya tidak terbebani dengan adanya Google Translate gitu. Karena saya lebih memilih untuk mencari di Google pemahaman dari beberapa istilah yang ada di press release gitu. Jadi saya lebih fokus mencari sinonim. Tadi kan salah satu triknya adalah mencari sinonim dari satu istilah yang nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi saya lebih sibuk melakukan itu, mencari sinonim ini ketika diterjemahkan lebih masuk akal atau enggak ke dalam bahasa Indonesia. Terus habis itu saya mencari arti dari sebuah istilah, kayak misalnya tadi itu apa namanya, velg itu apa gitu kan, atau bahasa Inggrisnya velg itu apa gitu ya. Kalau di kalau di teknologi itu mungkin kayak apa artinya Internet of Things itu sebenarnya apa sih gitu kan, big data tuh apa sih, data analytics tuh apa sih, itu saya oh ya bisa dibedakan jadi, atau hybrid workforce gitu, tenaga kerja hibrida gitu kan, kalau mau gampang tenaga kerja hibrida aja gitu kan. Tapi setelah saya Google, di situ saya menemukan tenaga kerja hibrida itu yang menggabungkan antara kerja di rumah dengan di luar gitu. Nah, dari situlah saya menemukan mengambil keputusan untuk menggunakan atau supaya lebih mudah dipahami. Saya lebih sibuk melakukan itu daripada sibuk mengcopy paste masukin ke Google Translate. Jadi lebih baik cari sinonimnya itu yang bahasa Inggrisnya dulu gitu, baru nanti kita terjemahkan. Betul. Okay. Jadi sinonimnya dari bahasa Inggris itu. Engage. Apa sih sebenarnya? Engage sinonimnya apa sih? Oh, maksudnya ini mungkin kok lebih masuk akal. Oke, siap. Oke. Adrian mungkin atau intern?
Kalau saya, Mas, tadi benar sih, kan kita harus lebih terbiasa sama kata-kata yang dipakai sama media. Kayak tadi gawai, segala macam. Sebenarnya ini trik saya juga sih. Jadi kan beberapa saya juga riset juga media-media tekno tuh ini nulis TikTok tentang apa aja dan pakai kata apa aja. Mungkin bisa juga bikin docs atau sheet sendiri, isinya kayak glosarium gitu, Mas. Jadi, biasanya media pakai termnya ini tuh artinya apa. Saya sih tips and triknya kayak gitu sih. Jadi lebih terbiasa dengan kata-kata yang dipakai sama mereka gitu. Nambahin aja. Ya, itu bisa banget itu. Bikin glosarium. Jadi kita konsisten untuk satu brand Mas. ini. TikTok pokoknya nggak pernah tuh tiba-tiba kita pakai ketika kita sudah memutuskan ada satu istilah yang udah kita tetap aja menggunakan pakai bahasa Inggris gitu, terus dimiringin gitu. Tapi terus tiba-tiba beberapa blog atau press release berikutnya kita balik lagi kita pertimbangkan bahasa Indonesia, jadi nggak konsisten. Kalau udah sering gitu kita bisa. Iya, Mas. Oke. Intern gimana intern? Kalau Jenny mah bahasa Korea, Jenny. Nggak gitu, Mas. Udah disampaikan tadi, Mas. Paling yang aku dapat sih, kalau tadi kan trik dari Masnya, sinonimnya kita cari bahasa Inggrisnya dulu, baru kita artikan itu. Sinonim aku dari itu kayak kebalik gitu loh, Mas. Gitu. Biasanya seringnya arti dari misalnya satu kata ini artinya apa, terus aku cari sinonimnya gitu biasanya. Gitu. Tapi dapat trik-trik baru sih. Iya. Ya, kenapa kita cari sinonim dari bahasa Inggris dulu supaya kita jangan sampai melenceng duluan. Sekarang bayangin kalau misalnya ketika kita menerjemahkan pertama kali udah salah, terus kita cari sinonimnya, berarti semakin kemungkinan probabilitas kita semakin nyasar gitu ya, tersesat gitu kan semakin tinggi kan. Gitu aja. Dipertimbangkan ke depannya untuk mencari sinonim dari bahasa Inggrisnya dulu daripada sebaliknya. Oke. Begitu saja sharing session kali ini. Thank you. Sampai ketemu hari Kamis ya bagi yang mandatory, tapi kalau misalnya ada yang iseng boleh ikutan silakan. Thank you Mas Bayu. Mas Bayu. Thank you. Bang Sugar. Bayu. Thank you. Terima juga. Terima kasih. Terima kasih.